Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita kembali memberikan tips dan edukasi penting untuk teman-teman yang sedang penjodohan atau penjodohan baru, penjodohan ulang, atau teman-teman yang sedang upgrade calon indukan. Dan sebagai seorang penangkar sebaiknya kita memahami bagaimana cara memilih induk betina yang bagus, prospek untuk diternak. Nah, melalui video ini kita akan memberikan tipsnya Sobat Kicau Mania, bagaimana seorang penangkar ketika kita upgrade indukan, calon indukan, kita mengambil dari anakan pastol sendiri, bagaimana pemilihannya, serta bagaimana karakter-karakternya nanti. Nah, perlu kita ketahui Sobat Kicau Mania, setiap anakan murai batu sejak usia trotol, trotol betina ini yang kita simpan itu mempunyai karakter yang berbeda. Ketika dia di usia pastol, ketika kita ingin menjadikannya calon indukan, tentu saja karakternya pun berbeda-beda. Nah, kemudian kegemaran atau pola makannya pun itu berbeda-beda. Ada yang suka jangkrik, ada yang tidak suka jangkrik, ya kan? Ada yang doyan kroto, ada juga yang tidak begitu doyan dengan kroto. Nah, ada juga yang ketika dijodohkan itu sifatnya kalem, pendiam. Nah, ada juga betina yang sifatnya agresif, menantang, atau gacor dan fighter. Nah, kebetulan di video ini akan kita ambil titik poinnya yang paling penting, yang paling banyak viral dipertanyakan teman-teman Sobat Kicau, yaitu betina hitam. Nah, betina hitam ini seperti yang kita jelaskan kemarin Sobat Kicau Mania, dari sekian banyak anakan murai batu, kita mendapatkan betina hitam ini jarang sekali. Nah, betina hitam ini ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya memang dia ini fighter, anakannya bagus-bagus, ya, sesuai yang kita alami, pengalaman kita sebelumnya. Anakannya berkarakter, rata-rata bagus. Nah, kalau untuk kekurangannya, ya Sobat Kicau Mania, minusnya ini susah dijodohkan. Bahkan kalau untuk kita menguji coba, kita masukkan seumuran dengan usia pastol sama pastol, ya Sobat Kicau Mania, betina pastol sama betina pastol, dia tidak mau akur, sulit akur. Dia dominan menguasai tempat, menguasai makanan, dan menguasai sekitar area kandang. Nah, umpamanya kandang kita itu hanya sepetak satu bedeng, ya seperti kami ini, dia lebih menguasai baik di atas, di tengah maupun di bawah, bahkan pada saat makan, bahkan saat mandi. Nah, ini menyulitkan peternak pemula bagaimana memahami karakter betina yang seperti ini, ya, betina hitam. Nah, jadi betina hitam ini memang sifatnya seperti ini. Tugas kita sebagai seorang penangkar menemukan kecocokan. Jadi dia ini cocoknya dengan pejantan seperti apa nanti. Nah, jadi kita menguji cobanya ini jangan langsung kita masukkan pejantan atau calon pejantan Sobat Kicau Mania. Kita uji coba dulu, ya. Kita masukkan betina hitam ini ke dalam kandang. Nah, posisinya tunggal sekitar 1 minggu atau 2 minggu, bila perlu 1 bulan. Nah, kemudian kita masukkan temannya, ya, betina lain. Nah, dengan jenis yang berbeda seperti yang kalian lihat sekarang ini. Sebelah kanan itu bukan betina hitam kumbang, melainkan betina sedikit warna kelau atau kelabu. Nah, di samping kita ini, samping kiri ini betina hitam, benar-benar fighter, ya, benar-benar menguasai dan benar-benar sedikit ganas. Beda dengan betina-betina yang lain. Nah, betina ini tidak doyan kalau kita lihat makan jangkrik, dia doyan kroto ini. Beda juga pola makannya. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan itu, dia sifatnya ini semua suka. Untuk pola makan jangkrik, kroto sudah kita uji coba. Nah, biasanya betina hitam kumbang Sobat Kicau Mania kalau diternak itu memang sulit. Namun ketika kita berhasil beternak burung murai batu, ya, anakannya ini rata-rata lancar. Poinnya misalnya 3-4, rata-rata 3-4 itu menetas semua. Dan karakternya bagus, pintar melolo anakan murai batu. Nah, itu betina hitam, sifatnya seperti itu. Nah, kalau untuk soal jodohnya Sobat Kicau Mania, kita juga kurang begitu memahami, ya. Kalau untuk jodohnya ini beberapa kali kita menemukan kesulitan. Kalau dulu kita pernah punya betina hitam itu kesulitan sekali penjodohan. Namun ketika kita hampir menyerah, tiba-tiba kita mendapatkan pejantan yang mapan, usianya 5 tahun up, 5 tahun ke atas. Nah, pejantan itu tiba-tiba ingin berjodoh dengan betina hitam kumbang. Nah, maka dari itu kita jodohkan secara langsung tanpa penjodohan yang seperti biasanya, penjodohan yang normal. Jadi kita masukkan saja langsung pejantannya, atau pejantannya sudah mapan. Nah, otomatis pejantan mapan itu dia gacor, dia pintar ngerayu. Jadi betina hitam kumbang ini pada dasarnya suka pejantan yang mapan, kemudian pejantan yang gacor dan pintar merayu. Sehingga betina hitam kumbang ini sifat ganasnya agak sedikit bisa diredam.
Nah, sejak usia trotol, betina hitam kumbang ini ya sudah mempunyai karakter yang berbeda. Nah, waktu usianya sebelum mabung ya, sebelum dia menjadi pastol di usia yang sekarang di hadapan kita ini, waktu usia 3 bulan, 4 bulan waktu itu ya, kita melihatnya karakternya ini sedikit pendiam. Tapi dia ini sudah mulai gacor, kelihatan fighter. Nah, ketika itu kita bingung ya Sobat Kicau Mania, mau disimpan atau dijual ya kan. Sedangkan kita mempunyai kendala, kadang-kadang kalau betina hitam seperti ini ya benar-benar sulit kita untuk penjodohan. Nah, itu mitos. Banyak teman-teman kita yang mengatakan seperti itu. Tetapi kenyataannya kebetulan kita juga mengalami hal serupa. Nah, jadi kita akhirnya menyimpan, tidak jadi kita jual betina hitam ini ya. Kita ternakkan, rencananya ini kita akan masukkan ke kandang yang baru. Nah, ini baru masuk. Kita biarkan dia ini adaptasi sekitar 1 sampai 2 minggu, bahkan 3 minggu atau 1 bulan. Nah, ketika itu kita memahami Sobat Kicau Mania, sebelum kita membeli pejantan yang cocok untuk kita jodohkan dengan betina hitam ini, ada baiknya kita uji coba, kita tes dulu ya kan. Kita tes dulu karakternya ini dengan sesama seumurannya Sobat Kicau Mania. Umpamanya umurnya ini sekarang ini 6 bulan up ya. Kita carikan temannya juga usia 6 bulan atau 5 bulan. Kita masukkan ke dalam satu kandang. Nah, biasanya Sobat Kicau Mania betina kelau ya, ini pengalaman kami, kalau kita satukan tidak akan bermasalah. Beda dengan betina hitam kumbang ini, ketika kita satukan kita ingin melihat karakternya, langsung ada masalah yang timbul ya. Betina ini menguasai tempat, lebih menguasai ya, jauh dibandingkan dengan betina-betina yang kita simpan selama ini, anakan sendiri. Jadi betina ini mengejar ya, seperti dia ini menunjukkan sifatnya yang ganas, agresif, arogan, dan menguasai tempat makan dan juga tempat mandi. Akhirnya temannya itu tidak bisa berkutik, dimanapun tempat dikejar. Nah, ini kurang cocok Sobat Kicau Mania ya, kalau untuk dijodohkan seumuran. Karena untuk seumuran usia pastol, sekali pastol itu memang kenyataannya banyak kendala, apalagi betina hitam kumbang seperti ini. Nah, kita bisa menguji cobanya dengan pejantan pastol atau betina pastol. Jadi karakternya ini kita harus lihat dulu sebelum penjodohan. Biasanya kami seperti itu. Kalau karakternya ini tidak takut dengan temannya, maka kita mudah untuk menjodohkan dengan pejantan pastol maupun pejantan yang usia mapan. Nah, kalau dia sering menyerang, itu memang karakternya seperti itu. Otomatis ketika kita masukkan pejantan muda atau pejantan pastol, tentu saja pejantan pastol itu pasti akan diserang oleh betina hitam kumbang ini. Nah, suatu keuntungan juga apabila teman-teman berhasil beternak burung murai batu yang jenis hitam kumbang seperti ini, karena anakannya rata-rata berkarakter, dia juga pintar ngelolo anak, cocok untuk lolo indukan, dan rata-rata anaknya banyak biasanya, sekitar 3-4, dan produksinya biasanya lancar, jarang sekali ada kendala. Itu kelebihan betina hitam kumbang. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.